Adakah di sana orang yang mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin? Adakah di sana orang yang bertobat kepada Allah Rabbul Alamin? Adakah di sana orang yang memohon, meminta hajat kepada Allah di malam-malam Ramadan ini? Maka Allah akan bukakan pintu rahmat dan pintu langit beserta pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Imam Al-Haddad Sahibul Hadrah wal Magom Al-Habib Hasan bin Muhammad Ibn Hasan Ibn Hamid Ibn Ali Ibn Alwi Ibn Sainal Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib radhiyallahu an. Amin ya rabbal. Para habaib lainnya, Habib Ahmad, Habib Saleh dan Habib Muhammad Fagihil Muqaddam beserta para asatizah, guru-guru, tokoh masyarakat baik sipil maupun militer yang hadir bersama kita, mudah-mudahan sejahtera dunia akhirat dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan putra-putri kita diberkati oleh Allah, anak keturunan kita, para pencinta aulia, pencinta wali Allah, pencinta Rasulullah dan pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Maka kita lanjutkan pengajian kita dari kitab yang kemarin, An-Nasai Ad-Diniyah lil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, Al-Wasaya Al-Imaniyah. Wa dzalika litaisiri asbabil maghfirah fi Ramadan aksar fi ghairihi minasyuhur. Falaisa yuhramul maghfirah fi illa man tafahasha i'radahu anillahi ta'ala wa azumat jur'atuhu 'ala Allah fastaujabal abdu wa tardu an babillahi ta'ala. Wa nas'alullah al-afiyah min sakhatihi wa azabih wa jami'i balaihi. Wa qad warada anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Maka dengan demikian sebab-sebab keberkahan bulan Ramadan, Allah mudah memberikan pengampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Kalau kita tobat bulan Ramadan, lebih banyak, lebih cepat dapat karunia Allah Rabbul Alamin. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang sudah kebangetan, kata orang Betawi, menentang kepada Allah Rabbul Alamin. Orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menentang Allah terang-terangan, seperti ahli-ahli maksiat yang menodai makam Mbah Priuk, itu semuanya mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Di dunia dia akan diusir, apalagi di negeri akhirat.
ahli-ahli maksiat nih yang ada di belakang tuh mati su'ul khotimah, jadi babi matinya. Nauzubillah min zalik. Karena kelewatan Ramadan nggak puasa maksiat. Nauzubillah min. Ada orang maksiat malu sama Allah, ngumpet-ngumpet jangan sampai ketahuan. Dia ahli maksiat tapi malu. Ini masih punya iman. Kalau udah terang-terangan berarti dia musuhnya Allah, musuhnya Nabi, dan musuhnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Oleh sebab itu yang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di depan matanya, maka kalau dia punya kemampuan, robah dengan kekuatan. Tangan kuat, badan gede, gebukin. Injek, masukin got. Jadi children of God. Karena matinya di got. Nauzubillah min. Fa in lam yastati fa bilisani. Yang gak mampu nonjok pakai mulut, omelin. Kamu setan, kamu iblis. Lu berani sama Allah, mati jadi monyet, jadi babi. Begitu. Itu kalau gak bisa nonjok, gebukin gak bisa. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau gak bisa juga pakai lisan, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Kalau nggak mampu juga pakai hati. Udah lemes, badan nggak kuat, sakit-sakitan, doa pakai hati. Ya Allah, aku tidak setuju sama dia. Biar dia ini, kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, dia mati sesat, su'ul khotimah. Nauzubillah min. Itu udah paling doif, iman lemah, iman yang kayak kulit bawang namanya. Sudah sedikit banyak. Jadi menentang kemaksiatan itu wajib bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh didiemin, harus diusir, harus dilawan. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Usir apa jangan? Usir apa jangan? Kalau orang maksiat sama Allah Rabbul Alamin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Nas'alullah al-afiyah min sakhatihi wa azabihi wa jami'i balaihi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sehat wal afiat sampai tuntas bulan Ramadan. Sehat wal. Jadi qiyamul lail, sholat tarawihnya, witirnya, tahajudnya tidak lewat karena sehat wal afiat. Kalau orang sehat wal afiat, makan enak nggak? Jangankan Habib Ali sediain ikan bakar atau kambing guling atau soto sapi, dikasih makan tempe sama tahu, sayur asem, ikan asin, udah enak nggak? Enak, karena sehat. Kalau sakit, beliin deh sop buntut, nasi kebuli, nasi buryani, sop Tegal, sate Tegal, sate Padang, rendang Padang. Yang paling mahal tetap pahit. Pahit nggak? Pahit, karena nggak sehat. Baru makan 2 sendok dilopein karena tidak sehat. Kalau orang sehat makan kerupuk aja enak, betul? Karena lidahnya ini nikmat, sehat wal. Kalau udah mulai pahit-pahit sudah tidak ada yang suka.
makanan mahal juga tidak akan dimakan karena dia tidak dalam keadaan sehat. Nah, puasa ini bikin kita sehat. Makan nafsu nggak? Kalau buka nafsu nggak? Alhamdulillah. Oleh sebab itu kata Allah, lisoimi farhatan. Orang puasa itu dapat dua macam kesenangan. Pertama, farhatun inda iftarihi. Girang, senang waktu buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Senang nggak? Bahagia nggak? Walaupun 3 korma, 3 butir sama segelas teh sudah nikmat, betul? Itu pertama, kesenangan dunia. Kedua, kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, senang waktu berjumpa dengan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Jumpa Nabi Muhammad aja kita udah senang, betul? Apalagi ketemu sama Allah Rabbul. Itu orang yang puasa lulus pasti berjumpa dengan Tuhan Allah Rabbul. Alhamdulillah. Kebahagiaan 2, waktu buka, waktu bertemu dengan Allah Rabbul, yang tiap hari kita sembah, yang tiap hari kita sujud kepada Allah Subhanahu. Sekarang kita bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat dipanggil dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wagot waroda, telah diriwayatkan anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Diriwayatkan bahwa pintu-pintu sorga, pintu-pintu langit semuanya dibuka di bulan suci Ramadan. Malam-malam hari ini semuanya malaikat memandang kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kasih sayang mereka berdoa, hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin fa'uniluhul matalib. Adakah di sana orang yang mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin? Adakah di sana orang yang bertobat kepada Allah Rabbul Alamin? Adakah di sana orang yang memohon, meminta hajat kepada Allah di malam-malam Ramadan ini? Maka Allah akan bukakan pintu rahmat dan pintu langit beserta pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi doa kita ini masuk ke langit, tembus ke surganya Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Apalagi dari tempat berkah ini, tempat Sohibul Magom, tempatnya wali Allah, sudah pasti turun rahmat kepada kita. Inda zikril awliya tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut-nyebut nama para wali, turun rahmat daripada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pintu-pintu neraka jahanam ditutup, setan-setan diikat, diceburin ke laut supaya tidak membuat rusak orang-orang yang berpuasa di dalam melaksanakan ibadah puasanya. Alhamdulillah.
udah diiketin setan-setan laut semuanya. Tinggal yang di pinggir laut belum. Dikit lagi yang di pinggir laut dicemplungin sama malaikat. Nauzubillah men. Wa yunadi munadin kullu lailah min Ramadan ya baghil khair akbil wa ya baghis syarr agsir. Dan berteriak malaikat pada setiap malam Ramadan, hei orang-orang ahli kebajikan, hei orang-orang ahli khair, sambutlah rahmat dari Tuhan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita sudah sambut tadi rahmat dari Allah Rabbul. Wa ya baghi syarr iksir, wahai orang-orang ahli maksiat, ahli keburukan, stop, berhenti keburukanmu dari maksiat. Disuruh berhenti oleh para malaikat dari langit sambil membawa cambuk. Wa warada aidan anna man taqarraba ilallah fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatin fi ghairihi. Dan diriwayatkan bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan amal-amal yang wajib, maka Allah bayar dengan 70 kali kelipatan selain daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa man taqarraba fihi binafalatin minasyuhur min haitsus thawab wa faraid mudha'afah alal faraid fi ghairi ila sab'ina di'fan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada nawafil sunnah-sunnah Ramadan, maka disamakan dengan fardu-fardu Ramadan, disamakan dengan fardu-fardu di bulan-bulan selain Ramadan. Padahal yang kita kerjakan sholat sunnah. Alhamdulillah. Kita tadi tarawih 20 rakaat sama dengan sholat subuh 20 rakaat. Alhamdulillah. Pahalanya. Witir 3 rakaat sama dengan pahala sholat maghrib yang 3 rakaat. Padahal sholatnya sholat sunnah. Yang wajibnya 70 kelipatan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan dan bangun tengah malam karena iman dan mengharapkan rahmat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Rabbal. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Dosa kita banyak nggak dulu? Zaman jahiliyah apalagi, betul? Banyak banget. Tapi karena imanan wahtisaban, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iman wa huwa at-tasdiq biwa'dillah. Iman itu adalah membenarkan dengan janji-janji Allah Rabbul. Wal ihtisab wa al-ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ikhlas
Al-ihtisab karena Allah Rabbul Alhamdulillah. Jadi kita puasa karena siapa? Karena mertua? Bukan. Karena bini? Bukan. Karena laki? Bukan. Karena anak? Bukan. Karena teman? Bukan. Karena malu? Bukan. Karena siapa? Allah Rabbul Alhamdulillah. Jadi semuanya yang puasa karena Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Walisaim adabun la yukmalu syamu illa biha. Famin ahammiha an yahfadha lisanahu anil kadzib wal ghibah. Orang puasa punya adab. Adab artinya tata tertib, punya aturan. Bukan cuma puasa doang, tapi ada aturan. Apa itu aturannya? Aturannya ada an yahfadha lisanahu, jaga mulut, jaga, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan cerita ngerumpi, jangan ngerumpi, jangan ceritain aib orang kalau lagi puasa. Jangan jadi provokator atau ngadu domba. Jangan mencela-cela orang. Berkatalah yang baik, baik, atau diem, atau baca tasbih, atau baca Quran. Itu adab orang puasa. Anil kizib wal ghibah, dari dusta. Jangan bohong, jangan nipu, jangan berdusta. Wal ghibah, menceritakan aib orang lain. Wa anil haud fima la ya'nihi, jangan cerita yang tidak penting-penting. Jangan ngomong yang tidak perlu, yang perlu-perlu saja yang dibicarakan. Wa yahfadhu ainahu, dan menjaga matanya. Mata juga puasa. Nggak boleh memandang yang haram. Nggak boleh melihat aurat yang haram. Tidak boleh nonton jorok, tahu? Nggak boleh lihat unyilan, cabe-cabean, nggak boleh, ya, dilarang. Percuma puasanya tetap, pahala kagak dapat. Kesian nggak? Udah lapar nggak dapat pahala, kesian deh lo. Udah capek lapar. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, kata Nabi, tidak dapat pahala kecuali ju', lapar, wal atas, haus, dahaga. Kenapa? Karena cuma nahan lapar haus doang. Habis sahur gandengan sama pacar ke Monas. Habis subuh boleh nggak? Batal nggak? Batal pahala puasanya.
masih pacaran sudah gandeng-gandengan padahal puasa. La haula wala quwata. Apalagi ciuman, udah ada buka aja deh bareng. Kalau gandengan aja nggak boleh, apalagi dempetan. Ini kesian yang begini. Namanya tidak ngerti adab puasa. Makanya dibahas oleh Imam Al-Haddad di dalam kitabnya. Jaga mata. Nggak boleh mandangin cewek pakai nafsu begitu. Biar pacar sendiri. Gua gigit lo neng. Boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian wa uzunahu, kuping, telinga. Puasa juga. Jangan dengerin lagu-lagu porno, lagu-lagu jorok, omongan-omongan kotor. Denger aja nggak boleh. Karena telinga kita puasa. Mata puasa, mulut puasa, hidung puasa, telinga puasa. Wa anin nazar wal istima' ila ma la yahillu lahu wa ila ma la ya'ud fudulan fi haqqihi, kepada yang bukan haknya dan kepada yang tidak perlu untuk didengar dan dilihat. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil haram wasyubha. Juga jaga perut dari makanan-makanan haram dan makanan-makanan syubhat. Artinya ragu-ragu. Bukanya harus dengan yang yakin kita itu halal. Kalau ragu-ragu nggak boleh. Ini kira-kira ayam tiren apa ayam dipotong? Emang warnanya kuning, cakep. Tapi ragu-ragu, namanya syubhat. Jangan makan. Lebih baik makan nasi sama telur. Yang udah pasti halal. Kalau yang ragu-ragu jangan, nggak boleh. Karena pahala puasa kita hilang ntar. Na'udzubillah min. Wa khususan indal iftar yajtahid jiddan an la yaftur illa alal halal. Bil khusus ketika berbuka puasa mesti sungguh-sungguh dia berbuka dengan makanan-makanan yang halal. Wa qala ba'dus salaf, berkata ulama-ulama salaf, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in taftur. Kalau kamu puasa, lihat apa yang kamu buka dengannya. Wa indaman taftur, di mana kamu buka puasa. Di rumah siapa kamu buka puasa. Kalau di rumah maling jangan. Apalagi orang yang suka nyolong. Ngajak sini buka, enggak, gua nggak mau. Lu makan sendiri, gegares gitu. Jadi mesti tahu yang ngajak makan kita siapa. Orang bener apa orang gile? Kalau orang gile jangan diturutin. Di belakang nih ngajak makan, jangan mau. Lu makan aja sama anjing, sono bilang. Jadi makan makanan yang diragukan atau haram jangan disentuh. Isyarah ilal hasi ala tahari wal ikhtiyat
fima yaftur alaih, isyarat yang menunjukkan dan anjuran bahwa janganlah kamu berbuka sembarangan di mana tempat dan makan sembarangan. Nauzubillah min zalik. Wa kadzalik yahfadzus shaim jami'a jawarihi an mulabasatil asam. Juga orang yang puasa nggak boleh pakai baju-baju haram. Habis nyopet ngasih baju dari Tanah Abang, nih buat lebaran lu gua kasih. Nih buat tarawih, dari mana lu, udah jangan dipikirin, gua boleh nyolong. Bajunya baru, tidak boleh dipakai. Mula basatil azam summa anil fudul, dan barang-barang yang tidak perlu diketahui. Wa bidzalika yatimmu saumahu wa yasku alhamdulillah. Dengan demikian sempurna puasanya dan bersih suci jasadnya, alhamdulillah. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju' wal atas wa yursil jawarirahu fil ma'asi. Berapa banyak orang capek-capek puasa, nahan lapar, haus, kemudian dia bermaksiat dengan anggota badannya, fayubsid bidzalika saumahu, maka celakalah puasanya menjadi rusak. Nauzubillah min zalik. Wa yudayyi bidzalika ta'buhu, dengan demikian segala kecapeannya hilang. Yang tadinya capek udah nahan dari pagi, dari habis subuh udah nahan sampai buka maghrib, tapi tidak dapat pahala. Kesian deh lo. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atasu. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, wajibun ala dawam ala shaim, wajib ditinggalkan secara terus menerus bagi mereka yang melaksanakan puasa. Wa alal muftir, begitu pula orang yang berbuka puasa. Ghairu anna shaim aula bitahaffuz, padahal yang puasa lebih utama lagi menahan dirinya dari orang yang sudah berbuka puasa. Wa huwa alaihi aujab wa akad, dia lebih patut, lebih wajib dan lebih pantas. Fabham wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun, Nabi bersabda bahwa puasamu adalah benteng, benteng untuk menjaga diri kita dari maksiat, karena kita puasa. Disuruh batalin mau nggak? Tengah hari bolong disediain es cendol, es teler, es doger, sop buntut, STMJ, kopi susu, Jisamsu, jiwaku sampai sorga.
tengari bolong. Mau nggak? Ada benteng. Badan kita ini sudah dibentengi oleh puasa. Pagar yang tinggi. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia berkata mengumpat yang tidak baik. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik, jelek, buruk. Wala yajhal, jangan bertingkah jahil. Fa ini mru'un syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Al hadis. Kalau kamu diajak berantem, diajak begulet, diajak tonjok-tonjokan, falyakul inni shaim. Katakanlah kepadanya, kata Nabi, saya lagi puasa. Jangan lu ajak berantem, jangan ajak berkelahi. Nanti habis Syawal kita begulet, kita ancur-ancuran. Sekarang Ramadan, pray dulu. Gua nggak mau berantem, percuma. Puasa gua berantem batal, betul. Kalau berantem batal nggak? Batal. Ngomel batal. Jadi tidak boleh mencaci maki. Kalau ada orang ngajak berantem, anak puasa, jangan. Nanti Syawal gua tunggu lo. Lo jual gua beli. Begitu. Wa min adabis shaim an la yaksurun naum bin nahar. Di antara adab-adab puasa, dilarang ngorok terus. Yuksirun naum bin nahar. Jangan ngorok melulu di siang hari. Habis subuh tidur bangun maghrib. Di Priok sih nggak ada yang begitu. Ini di sono, di Jepang. Kalau di sini enggak. Insya Allah, apalagi anak-anak mubahadat, insya Allah tidurnya dikit, ibadahnya banyak. Ya Ustadz Hambali ya. Contohnya Ustadz Hambali itu, tambah kerempeng dia. Berarti puasanya bener. Yang tambah gendut nggak percaya gue. Tidur melulu, habis subuh ngorok, bangun maghrib. Kapan sembayangnya, betul? Ini kitab yang bicara, bukan saya. Wali Allah Habib Abdullah Al-Haddad yang punya langit, yang kita nanti ada di bawah jubahnya dia di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Kata beliau, jangan banyakin tidur di siang hari. Wala yuksirul akal bilail. Jangan banyak gegares malam. Kemelekeran, nggak bisa tarawih. Begaras segini perut udah. Isinya ada ikan, ada kambing, ada sapi, ada kebo, ada bebek masuk, ada telur segini. Bisa nggak tarawih? Habis 2 rakaat nyungsep dia udah. La haula wala quwata. An la yuksirul akal bilail wal yaksud fi dzalika hatta yajida
masalju wal atas. Maksudnya supaya kita ngerasain lapar dan dahaga. Ya orang nggak makan, lapar nggak? Lapar. Nggak minum, haus. Orang miskin yang makannya jarang, pulus dikit, lapar nggak? Lapar. Sekarang kita tahu, oh begini nih, orang yang duitnya dikit, yang bisa pedagang asongan tuh, yang jualannya nggak laku-laku, perutnya lapar terus, haus dia. Begini nih, seperti kita lagi puasa. Orang susah seperti itu, mau makan aja susah. Nah sekarang kita rasain, ikut prihatin dengan orang-orang miskin. Hatta yajida masalju wal atas fatatahadzab nafsahu wa tud'if syahwatuhu wa yastanir qalbuhu. Maka diri akan terdidik, nafsu terlatih. Kalau emang nggak punya makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, ini hari ada makanan apa? Lagi nggak ada makanan ya Rasulullah. Udah, kalau gitu kita puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga biasa nanti, kalau kebetulan nggak punya duit, nggak bisa beli makanan, udah terlatih, jasadnya sudah terlatih, biasa, lapar itu udah biasa, nggak aneh lagi, terdidik, dan nafsu syahwat turun nggak? Turun. Kalau makan terus naik, betul. Apa aja mau ditubruk, udah syahwat, betul nggak? Karena kebanyakan makan. Wa yastanir qalbuhu, hati terang, bercahaya, dapat nur dari Allah Rabbul. Allah kasih cahaya, bersinar dia keluar, hatinya sudah bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak ada gunanya harta benda dan seluruh keturunanmu kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim. Al-qalbun yustanir, yang bercahaya. Qalbin salim, yang terdidik, adalah hati orang-orang puasa. Alhamdulillah, terang benderang, males berbuat maksiat, udah gak mau lagi, maunya ibadah saja, ngaji saja maunya, dengerin ilmu yang manfaat, duduk di majelis, berselawat sama Nabi Muhammad, sukanya lidahnya berselawat atau berzikir memuji kepada Allah Rabbul Alamin, atau bercakap-cakap yang indah-indah kepada keluarganya. Itulah orang-orang yang hatinya bercahaya. Mudah-mudahan semuanya bercahaya. Wa dzalika sirrus shaum wa maqsuduhu. Yang demikian adalah rahasia puasa dan maksud serta tujuan menjadikan kita orang yang terdidik dengan didikan Allah dan didikan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang demikian itu adalah mencegah daripada al-iksar min tanawulis syahawat wal ladzat kama dzakarnahu. Yang demikian mencegah daripada nafsu-nafsu dan syahwat serta kelezatan dunia yang telah kami sebutkan di dalam kitab ini. Wa aqallu dzalik antakuna adatuhu minat taraffuh wahidah fi Ramadan wa ghairihi. Maka yang demikian itu adalah merupakan pendidikan yang terbaik dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yaitu setelah mengalami pendidikan di bulan Ramadan. Wa hadza aqallu ma yanbaghi. Yang demikian adalah sedikit-dikit yang dapat kita petik dari hasil pendidikan riyadhah, melatih diri di bulan suci Ramadan. Wa illa falir riyadhah mujanabah syahwatun nafas atharun kabir fi tanwiril qalbi. Yang demikian itu menjadikan pendidikan yang terbaik. Menekan hawa nafsu adalah menimbulkan cahaya di alam hati nurani kita, menjadi orang-orang yang bercahaya. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita dilihat sama malaikat dari langit, disorot, keluar cahaya dari badan kita nih. Orang yang puasanya lulus, bener, kelihatan. Nabi bangga, itu lihat umatku, mereka semuanya bersinar, ka'annahum lu'lu'ul maknun, mereka bercahaya seperti mutiara-mutiara. Itulah mutiara Ramadan yang kita dapatkan pada malam hari ini, malam Jumat yang berkah. Mudah-mudahan semua dapat Lailatul Qadar. Amin ya robbal. Jangan sampai dapat Lailatul Qadar. Yang di sono Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul khairun min alfi syahr, lebih baik dari ibadah 1000. Amin ya robbal. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada hari ini, tarawih kita, puasa kita, witir kita, munajat kita, doa kita, permohonan kita diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Rabbana taqabbal minna ulama qasidina wa hajatina wa niyatina bi barakati syahri Ramadan bi jahin Nabi al-Mustafa bi haqi sayyidatina Fatimah wa abiha karoma ya Habib Hasan bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal qabul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.